Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang istimewa kali ini, Al-Fakir Ivanil Samsudin akan membacakan pertanyaan antum semuanya dalam program kecintaan kita yaitu Tanya Jawab. Dan edisi kali ini Tanya Jawab adalah edisi yang spesial. Karena Masya Allah, Alhamdulillah, kru TV Al Fatarim diberikan kesempatan untuk bisa live di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Bondowoso. Masya Allah. Situ Bondo, Afan. Nah, dan tentu saja seperti biasa di mana antum bisa mengajukan pertanyaan antum semuanya di nomor kami 081 2424 atau yang tertera di layar televisi atau layar gadget antum semuanya. Dan tentu saja Al-Fakir di sini selaku pembaca dari pertanyaan antum semuanya ditemani oleh pemateri yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari antum semuanya. Alhamdulillah telah hadir, telah duduk bersama kita Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Assalamualaikum Kiai, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah dan juga tentu saja guru kita Al Habib Hasan bin Ismail Al Mudor. Assalamualaikum Habib. Masya Allah. Nah, dan tentu saja untuk mempersingkat waktu ya Ikhwan, kita akan langsung saja untuk mengangkat pertanyaan, satu buah pertanyaan yang sudah masuk di tim kami. Kali ini kita buka dari saudara kita, hamba Allah di Banyuwangi. Kiai dan Habib, mohon izin untuk membacakan pertanyaan. Assalamualaikum ya Habib. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Habib. Habib, dengan kerendahan hati saya, hamba Allah dari Banyuwangi, ingin bertanya. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Habib terkait tradisi Maulid endok-endokan di Banyuwangi, Habib? Dan nampaknya mungkin Kiai atau Habib yang akan menjawab. Ya, untuk pertanyaan dari Banyuwangi dan berkaitan dengan Maulid endok-endokan itu, saya tidak tahu maksudnya apa. Guru kita ada ilallah Haji Ahmad Zaim, beliau lebih tahu tentang itu dan tetangga. Ya, sehingga biar beliau memulai jauh untuk pertanyaan pertama edisi spesial ini. Izin Habib, sejauh yang kami tahu informasinya secara penutur masyarakat bahwa tradisi ini digagas oleh seorang kiai bernama Kiai Haji Abdullah Fakih dari Cemoro, Songgon, Banyuwangi. Dan beberapa informasi lagi adalah amanat yang diberikan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan pada salah seorang santri beliau di Banyuwangi yang kemudian san inspiratif ini diterjemahkan dalam tradisi endog. Endog itu telur rebus yang kemudian dibentuk dalam satu rangkaian semacam hiasan di gedebong pisang. Nah, apa makna yang ingin disampaikan? Bahwa Islam ini laksana seperti telur. Merah-merahnya atau kuningnya itu adalah iman. Nah, kemudian bagian atau ihsan, kemudian bagian putihnya adalah iman dan kulitnya adalah Islam. Nah, masyarakat tentu untuk memahami konsep agama secara utuh seringkali butuh satu perantara yang mereka lebih mudah mencernanya, memahaminya. Dan pesan sosialnya bahwa endok-endokan ini dinikmati, direbut, diambil oleh seluruh hadirin setelah pembacaan Maulid Barzanji. Kebetulan yang tradisi di masyarakat tempat adalah Barzanji. Selesai, kemudian masyarakat terutama anak kecil merebutnya dengan meyakini bahwa itu adalah berkah dari salawat yang sudah dibaca.
Demikian. Oh. Jadi begitu indah kesannya. Arkanuddin rukun agama dari situ. Islam, kulit luarnya Kulit luarnya, iman, putihnya putihnya, ihsan, bagian merah atau kuningnya. kuningnya. Masya Allah. Masya Allah. Untuk keberkahan ini Kiai, ada kalam dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Barakallah. Salah satu cucu daripada Al-Habib Umar bin Rahman Al-Attas, Sahibul Walid, Khatibul Attas. Ada kalimat yang mungkin menyerupai keberkahan telur yang dibacakan maulid tadi. Idza guri al-maulidin nabi alal ma. Jika dibaca maulid itu di air dibaca maulid. Maka ketika diminum air itu dakhala fil qafi qalbihi alaf nur rahmah. Masuk La dalam syak. hati orang La yang syak. minum air yang dibacakan maulid itu 1000 cahaya dan rahmah. Masya Allah. Ini saya kira maksud Habib tidak hanya air, semua makanan, minuman yang dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmat yang Allah turunkan itu, makanan pun dapat bagiannya Benar, berarti. benar. Masya Allah. Ini saya kira bukan hal yang jauh dari syariat ya. Kira ini juga masuk dalam syariat Nabi SAW. Walaupun ini bukan hadis, bukan ayat. Silahkan siapa yang percaya boleh percaya, nggak ada masalah. Eh, tapi ucapan ini ada dasarnya, ada alasannya, tidak melanggar syariat Nabi. Satu sholawat aja 10 rahmat. Benar. Satu sholawat 10. Kalau yang hadir itu 3.000. Satu Nah, sholawat 10 kali 3.000. subhanallah. Gitu ya. Saya teringat ucapan seorang alim allamah Uyainah ketika mengatakan bahwa bidzikri salihin tanazur rahmat. Jadi tidak hanya satu rahmat tapi banyak rahmat. Bagaimana ketika yang disebut adalah sayyidus salihin, imamul muttaqin. Salam dan satu pembacaan maulid itu berapa puluh berapa ratus salawat kali kan yang hadir berapa ratusan mungkin jutaan rahmat yang turun. Sahih. Kalau 1.000 kurang itu. 1.000 cahaya, 1.000 rahmat itu bisa kurang. Lakul hal, artinya tradisi ini tidak menyalahi syariat. Mungkin yang perlu digarisbawahi ketika cara berebutnya yang Kok nggak berebut tidak nggak seru gitu. tidak sampai Iya, mubazir. betul. Tidak, kadang Ada. kemudian kena pijak sehingga tidak bisa dimakan. Oh, nah itu Ya, perlu mulahadhah ya. malah, nah, Perlu ada perlu perhatian masyarakat Banyuwangi dan yang lain ketika telur itu waktunya boleh diambil, maka ambilnya yang sopan satu-satu betul, gitu. betul. Dan jangan diambil sebelum sholawat selesai Salah, dibacakan. salah, salah. Ini kadang-kadang pertengahan Ya, atau enggak. bahkan awal sudah rame. Akan nggak kebagian. Masya Allah. Ya, khair. Nah, Masya Allah, Insya Allah menjawab dari pertanyaan barusan. Dan tentunya kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Masih dari penanya yang sama, yakni hamba Allah di Banyuwangi. Em, Pertanyaan selanjutnya yakni, bolehkah Habib karena cinta kita kepada guru-guru yang juga Ahlul Bait, lalu kita menambahkan marga Ahlul Bait di tengah nama anak kita Habib? Dan itu adalah penutup dari pertanyaan penanya hamba Allah di Banyuwangi ini. Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan siapapun memberi nama apapun selama nama itu tidak melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak kita diberi nama syaitan, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Selama tidak melanggar silahkan, tapi dalam tanda kutip. Islam ini menjaga fitnah. Al fitnah naimah kata Nabi. Nah itu tidur. Ada tapi tidur. La'anallah man aiqadhaha. Allah melaknat yang membangkitkan fitnah itu. Dikhawatirkan jika ada tambahan nama marga di keluarga yang bukan Ahlul Bait, dikhawatirkan ke depan. Mungkin di saat dia hidup, hal itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika anak, cucu, kecicit itu ditakutkan akan timbul permasalahan.
Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Saya bicara ini karena ada kasus yang semacam itu. Contoh, ada anak perempuan seseorang diberi nama Syarifah. Syarifah Fulana. Nama, gak ada larangan. Tapi eh, lambat laun generasi demi generasi ada isu bahwa si perempuan itu, si namanya Syarifah Fulana itu keluarga Nabi. Padahal bukan. Padahal hanya namanya yang mengambil. Apalagi marga. Karena marga itu diyakini di masyarakat salah satu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marga As-Saggaf, marga Al-Idrus, Al-Haddad. Ini marga-marga yang ada nisbah nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak orang Ajam diberi nama As-Saggaf, Abdullah As-Saggaf, ingin berkahnya, gak ada masalah. Tapi dikhawatirkan. Nah, nanti timbul fitnah, timbul masalah ke depan. Maka untuk menghindari itu, lebih baik menurut saya, jangan ada tambahan marga yang nyata gitu. Marga yang sudah dikenal bahwa ini marga yang kembalinya nisbahnya kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup mengambil berkah namanya. Min ismihi nasib. Sama Anda cinta sama siapa? Sama Abi Abdurrahman As-Saggaf, kasih nama anak Anda Abdurrahman. Cinta kepada Al-Habib Abdullah Haddad, kasih nama anak Anda Abdullah. Syekh Bakar bin Salim, kasih nama anak Anda Abu Bakar. Nah, kalau margahnya, saya kira Anda perlu berpikir lagi, khawatirkan ke depan ada masalah. Yang perlu digarisbawahi juga dalam rangka menghindar fitnah ini, terpenting adalah fitnah ketika terjerumus kepada ancaman Nabi nidda'a qauman laisa wa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ketika ternyata pengakuan itu bukan dari bilahnya dari keluarga yang sebenarnya, muncul fitnah, maka ancamannya adalah neraka. Itu yang mungkin kita hindari bersama. Aman. Nah, dan insya Allah menjawab dari pertanyaan barusan. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan, izin bertanya kepada Kiai Haji Raden Azim, apa rahasianya? Nah, Azaim, Afwan, apa rahasianya Pondok Salafiyah Syafi'iyah sehingga menjadi pondok besar, Kiai? Nama dan asal tidak disebutkan nih, Kiai. Barakallahu fikum. Eh, tutur dari para sesepuh di keluarga kami bahwa muassis atau pendiri pondok pesantren ini ketika mendapatkan petunjuk dari guru beliau, hijrah dari Pamekasan Madura ke hutan belantara yang belum dikenal nama Sukoharjo, sampai dibabat alas dan berbentuk satu perkampungan kecil, sampailah dikenal sebagai pesantren Sukoharjo di tahun 1914. Tentu berangkat dari sebuah proses panjang. Ada riyadhah, ada zikir, wirid. Ada orang-orang soleh yang mendampinginya. Ada Habib Musawwa yang juga mendoakan keberkahan tempat ini. Dan beberapa riyadhah lainnya seperti Khatibul Haddad yang didawamkan, diistiqomahkan. Kemudian selain sholawat dan wirid lainnya adalah tradisi khatmil Quran. Tradisi melaksanakan haul para masyayikh yang itu terus dilakukan dari generasi ke generasi. Sehingga suatu ketika Kiai As'ad mengatakan bahwa keberkahan pesantren ini salah satunya adalah dari haul, kekuatan energi spiritual. Amin adalah salah satu sumber keberkahan yang
meyakini hingga hari ini. Karena biasanya menjelang haul itu ada hadiah pembacaan surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya dari para keluarga, kemudian warga masyarakat, muridin, santri, alumni dan wali santri, dan ada syiar yang kami lakukan sejak turun-temurun dari para masyayikh terdahulu, umumkan. Bukan dalam rangka pamer riya, karena ini tidak menyebut pribadi satu perorangan, tapi disebutkan secara keseluruhan bahwa dari unsur santri sekian ribu surat Al-Ikhlas, dari unsur guru sekian puluh ribu surat Al-Ikhlas dan khatmil Quran. Nah, ini salah satu kekuatan dari spiritualitas Santri Sukoharjo yang kemudian diyakini sebagai keberkahan kami. Dan Kiai Fawaid juga menyampaikan bahwa al-aurat yang sudah dibaca tuqra fi hadzal ma'had ini sudah lengkap. Santri sebenarnya memilih ketika kebutuhannya di masyarakat apa yang ingin diamalkan. Konsistensi orang santri wafa, ya Habib, kesetiaan untuk mengamalkan ajaran gurunya itu menjadi sebuah tanggung jawab. Dan insya Allah menjawab atas pertanyaan barusan. Dan Al-Fakir ingatkan kembali buat antum-antum mungkin baru saja bisa bergabung dalam program tanya jawab ini, di mana program ini akan menjawab seluruh pertanyaan antum semuanya yang nantinya akan dijawab langsung oleh pemateri kita. Dan antum-antum semuanya bisa langsung ajukan pertanyaan antum di nomor 081242424 atau yang tertera di layar televisi atau layar gadget antum semuanya. Kita akan kembali mengangkat pertanyaan berikutnya. Naam, kali ini dari Ciamis. Assalamualaikum ya Habib, Al-Fakir Jalaluddin dari Ciamis. Ingin menanyakan, amalan apa yang bisa dibaca, yang biasa dibaca oleh Imamul Haddad? Dan saya minta ijazahnya. Naam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau kalau kita lihat ibadahnya ya, lengkap semua ibadah itu beliau lakukan. Mulai sholat, Al-Quran, zikir, ilmu, dakwah ilallah. Nah, bahkan dikatakan ketika waktu beliau masa belajar, si kecil berarti. Setelah beliau belajar di pagi hari, beliau selalu rutin istiqamah mampir di Masjid Ba'alawi, Masjid Telgom. Masjid Ba'alawi itu masjid yang sangat dikeramatkan di Kota Tarim. Karena masjid yang pertama yang dibangun oleh Sayyidina Habib Ali Saleh Gesam. Bagiannya bagi ilmu kedam. Sholat di sana setelah belajar sebelum pulang 100 rakaat. Dari riwayat 200 rakaat. Tiap hari. Masya Allah. Ini waktu kecilnya ini. Dan beliau sangat gigih dalam perjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ma min sunnatin sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam illa wa arjullah ana qatamiltulah. Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan Nabi kecuali saya harus melakukannya. Allahumma salli wa sallam alaihi. Dan beliau mengarang Rotibul Haddad, Wiridul Latif, Hizib Nasr, itu wirid-wirid yang beliau karang, dan masih banyak yang lain. Kalau kita lihat amal yang paling afdal, andalan Habibul Haddad. Ilmu yang luas, ibadah yang hebat, Quran, dakwah, semuanya lengkap. Sunnah Nabi semua beliau lakukan. Tapi andalan amal Habib Abdul Haddad itu bukan itu semua. Beliau mengatakan dalam satu bait syairnya, satu ucapannya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatil wusqa
wa afdalu ma indi. Cinta kepada orang-orang saleh. Ya, cinta kepada aulia salih. Beliau rajanya aulia di zamannya. Rajanya orang saleh di zamannya. Tapi apa yang beliau katakan? Cinta kepada orang-orang saleh, aulia salihin. Betul. Ini itu agama bagiku. Agamaku cinta kepada orang saleh. Wa fardi wajib bagiku. Wa sunnati jalanku. Wa urwati susqah tali yang paling kuat yang aku pegang teguh untuk selamat dari neraka, masuk surga, itu cinta kepada orang saleh. Yang terakhir, wa afdalu ma indi. Paling afdal yang aku miliki, cinta kepada orang saleh. Bukan sholat yang 100-200 rakaat pagi itu, bukan Quran, bukan ilmu yang luas, bukan zikir, bukan dakwah dan seterusnya. Ternyata amalannya amalan sudah telah ada kepada aulia salihin. Dan insya Allah menjawab atas pertanyaan barusan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya, yakni dari Muhammad Satian dari Tangerang. Assalamualaikum Habib dan Kiai, ingin bertanya bagaimana cara supaya Allah ridho kepada kita ya Habib dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Terima kasih, semoga Habib dan Kiai selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi keriduan itu Allah letakkan pada sosok yang paripurna. Al-Mathalul A'la ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun level tertinggi dari orang-orang saleh. Minal akhbar, wa'anjab, usadat, siddiqin, wa syuhada, wa salihin, kecuali semakin mendekati akhlak Nabi. Lisannya mendekati lisan sabda Nabi. Cara berfikirnya mengikuti ajaran Nabi. Kan spiritual, roh, karena batinnya mencerap rahasia keberkahan baginda Nabi. Itu yang menjadi energi menarik, magnet kebaikan bagi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan membersamai orang-orang saleh ini adalah jalan menempuh sejak keriduan tertinggi itu. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi tanpa dengan orang-orang yang telah menjadi perantara hukum kita kepada baginda Nabi? Ada 15 abad kita terpisah dari era terbaik ini. Khairul Quruni Qarni. Generasi era zaman Nabi disebutkan sebagai generasi terbaik. Beliau kemudian memberikan beberapa rating. Ada generasi setelahnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Maka tanpa mengikuti tangga zaman, mustahil bagi kita untuk mencapai pengenalan secara sempurna kepada sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Melalui guru kita, melalui para masyayikh, para kiai, para habaib yang mengenal betul sejarah itu, mengantarkan kita kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sedikit atau banyak laku kita sudah mencerah sosok idola terbaik ini panjang zaman. Tidak ada idola terbaik kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Nah, sangat indah sekali. Memang dikatakan tidak mungkin orang itu mengenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin orang mengenal Nabi Muhammad kecuali melalui guru mulia. Nah. Nanti guru itu membawa kita ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sunnatullah yang tidak akan berubah kayaknya. Tidak akan berubah dan tidak pernah berubah. Mulai zaman Nabi sampai hari kiamatnya. Orang ingin sampai kepada Nabi Muhammad tanpa guru mulia nggak mungkin. Orang ingin sampai kepada Allah tanpa Nabi Muhammad nggak mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Betul. Dan ini yang lebih tepat disebut dengan murabbir roh. Nah, kalau hanya
mengidolakan banyak orang terkenal. Kita menjadi orang yang kagetan. Begitu ada orang terkenal, ingin mengaguminya. Gurumu bukan orang yang terkenal, tapi yang kamu kenal. Nah, ini mulahadhah ya. Artinya guru itu bukan yang dikenal, tapi Viral, yang viral. bukan. Tapi yang kita kenal Yang betul, kita kenal. perilaku, akhlak, dan ibadah. Walaupun nggak terkenal, nggak viral. Nah, di langit terkenal. Alhamdulillah. Nah, indah sekali dan insya Allah menjawab atas pertanyaan barusan. Kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Ciputat atas nama Fatra. Assalamualaikum. Pertanyaannya, kenapa Islam tidak memaksakan negeri yang dikuasai oleh Muslim agar penduduknya masuk Islam? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyetujui mereka yang bukan Islam untuk tetap di agama mereka? Pertanyaannya seperti itu. Ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Gak ada paksaan untuk masuk ke agama Allah. Kenapa kok gak dipaksa? Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Orang memaksa itu kalau dia butuh. Allah nggak butuh sama sekali. Silakan. Kau masuk Islam. Kamu yang untung. Kamu nggak mau. Kamu yang rugi. Nah, kalau seluruh kata Allah dalam hadits qudsi. Kalau kamu semua, wahai manusia, pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia, semuanya ala atqa qalbi rajulin minkum. Semuanya menjadi orang yang takwanya hebat seperti Nabi Muhammad. Yang paling takwa Nabi Muhammad. Ana atqakum billah kata Nabi. Saya orang yang paling takwa. Berarti kalau semuanya ini imannya seperti Nabi Muhammad. Seluruh dunia. Dari awal sampai akhir. Allah apa? Itu tidak menambah di kekayaanku dan di kerajaanku sedikit pun. Tidak pengaruh. Atau sebaliknya. Ala afjar atau paling jeleknya manusia. Seluruh manusia di dunia. Gak ada nabi, gak ada aulia, gak ada orang soleh. Semuanya seperti Fir'aun. Umpama ini paling jelek kan. Semuanya seperti itu. Tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Artinya Allah nggak butuh dengan ibadah kita, nggak butuh dengan Islam kita. Kita yang butuh. Allah nggak ada maksa. Ketika Nabi SAW menguasai Medina, di sekitar Nabi ada Yahudi, hubungan bagus dengan mereka, dibiarkan, nggak harus masuk Islam. Ketika menguasai Mekah, orang-orang nggak mau masuk Islam, musyrikin, dibiarkan sama Nabi, bahkan dibebaskan. Padahal mereka sudah dalam hukum perang itu mereka bisa dipantas jadi budak, tapi dibebaskan dan dibiarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sangat-sangat toleransi, gitu. Dan mereka terhormat. Mereka orang kafir yang tidak mengganggu, tidak memerangi kita, dihormati, dijaga. Bahkan dikatakan oleh Nabi, sabda ini udah cukup mengangkat orang kafir. Posisinya bagaimana sisi mereka dihargai oleh agama ini. Man ada dunia kata ada. Masya Allah. Siapa yang mengganggu orang kafir nih? Dimi. Orang kafir itu banyak jenisnya. Siapa yang mengganggu orang kafir yang bukan harbi, gak ada peperangan kita dengan mereka. Dia walaupun muslim, mengganggu aku. Ganggu dia berarti ganggu aku. Allahumma salli wa sallam alaih. Allahumma salli wa sallam. Gitu. Nabi mengangkat derajat mereka. Sampai mengganggu mereka berarti mengganggu aku. Kenapa? Mengganggu orang kafir dimi berarti mencoreng agama Nabi Muhammad. Seakan-akan agama Nabi ini radikal, gak ada toleransi, gak ada rahmah. Agama Nabi luar biasa indah dan penuh rahmah. Nah, disitulah
Islam menguasai negara manapun, dijaga tempat ibadah mereka, dihormati orang-orangnya, dan tidak diwajibkan masuk Islam. Yang penting syariat Nabi berjalan di daerah itu. Dan sebenarnya umat Nabi ini kan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ada dua pembagian, mereka yang sudah memeluk Islam disebut umat ijabah, dan mereka yang masih dalam toleransi tentu menjadi umat dakwah yang masih dalam proses sebuah diskusi keimanan, tawar-menawar tentang eh, kebaikan yang dibawa oleh ajaran Islam. Itulah keindahan acaranya. Nah, Masya Allah dan insya Allah menjawab atas pertanyaan barusan. Kalau tadi penanyanya dari barat semua, Ciputat, Tangerang, kali ini dari selatan, Habib dan Kiai. Korea Selatan. Mas, Masya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib dan Kiai. Saya Mudofar dari Korea Selatan. Semoga Habib dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pernah ke Korea Selatan. Allahumma rizqna. Insyaallah sebentar lagi ziarah. Masya Allah. Izin bertanya Habib, bagaimana cara sholat lihurmatil waktu dan syarat-syaratnya Habib? Apakah harus punya wudhu? Terima kasih Habib atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu pada pelaksanaan sholat ada beberapa tahapan dari yang mungkin situasinya ada rukhsah keringanan, diupayakan mencapai yang terbaik atau di bawah standar yang baik. Mulai dari cara wudhu yang sempurna sampai ada tayamum sebagai alternatif. Dan kondisi yang buruk adalah tanpa berwudhu karena hanya sebatas menghormat waktu. Itu pun nanti ada beberapa pendapat di kalangan ulama, apakah harus mengqadha mengganti setelah dalam situasi yang lebih baik, ataukah sebenarnya itu sudah selesai karena memang situasi kondisi yang darurat dia sudah melakukan, hanya saja ada posisi yang terbatas. Itu masih dalam ranah diskusi perbedaan di kalangan ulama. Yang lebih hati-hati tentunya hormati waktu sholat dengan kondisi apapun. Mungkin pakaian kita mutanajis, kita pun tidak menemukan air wudhu yang benar-benar sempurna untuk kita lakukan sebagai bersuci. Kita sholat, tapi nanti di waktu yang lain kita qadha menggantinya. Itu jauh lebih lebih berhati-hati. Nah, dan insya Allah menjawab atas pertanyaan tadi. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ya Habibana dan Kiai. Semoga panjang umur, sehat walafiat, fi Amin. taatillah. Amin. Dari hamba Allah di Keraksan, ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya. Apakah kemauan beribadah atau ke majelis ataupun melakukan maksiat ketika iman lemah itu telah Allah telah tetapkan untuk kita. Syukron atas jawabannya baik Habib dan Kiai. Masya Allah, ini orang keraksan takut ngamuk sama Habib. Barakallahu fikum. Tentu wilayah takdir adalah wilayah ilmu Allah yang kita tidak mampu memasuki ranah wilayah itu. Apakah Allah sedang berkehendak begini pada kita atau tidak? Tapi kita berbicara pada ranah manusia, di mana wilayah kita adalah musayyar, ada yang mukhayyar. Dan kita setir tidak mampu untuk melakukan itu, dan itu atas kuasa Allah. Seperti saat kita lahir dengan warna kulit tertentu, ras tertentu. Kita tidak pernah bisa mendaftarkan, saya nanti kalau lahir tolong jadikan orang Afrika misalkan, tolong jadikan orang Asia. Kita daftar sebelum kelahiran, minta warna kulit yang putih. Kita lahirnya hitam. Itu musayyar, kita sudah, atau yang terburuk, saat orang tertimpa musibah, dia jatuh.
pada titik dia jatuh, tidak mungkin dia kemudian melakukan gerakan ulang kembali. Ini bukan dunia kartun yang kemudian seseorang bisa menghindar dari kecelakaan. Ini dunia nyata yang memang ada yang mukhayyar, terpilih. Ya, merupakan pilihan berbuat baikkah atau buruk. Itu berkonsekuensi kepada tanggung jawab dia sebagai manusia, orang yang berakal dan peroleh taklif syar'i, beban tanggung jawab syariat untuk dipertanggungjawabkan kelak di yaumil mahsyar, di hari kiamat. Nah, Saya ingat kemarin waktu Rasul 4 hari yang lalu mungkin ya. Di kami bin Athaillah yang ke-22, "Ma min nafasin yubdih illa walahu qadarun fika yumdi." ahsantum. Setiap nafas itu takdir Allah lagi berjalan. Sekarang nih, saya nafas. Nafas saya ini beriringan dengan jalannya takdir Allah. Di takdir ada qada, ada qadar. Qada ilmu Allah fil azal. Tetapan Allah yang akan terjadi kepada kita dan semua makhluk dunia akhirat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kok qadar jalannya qada itu. Tanfidul qada. Prakteknya qada itu namanya qadar. Habib Umar dalam membahas tentang hikam ini, qada itu ada dua. Satu seperti kata kita tadi, eh laisa lanal ikhtiyar. Kita nggak ada ikhtiar. Kita hanya ridho, kita jalani. Seperti yang beliau katakan tadi. Kita tercipta sebagai orang ini, tercipta dilahirkan dari kelompok ini, keadaan ini, dan seterusnya. Itu kita hanya ridho dan mensyukuri. Yang kedua, qada lanal ikhtiar. Kita ada ikhtiar di situ. Sama-sama qada. Dua-duanya takdir Allah. Ada ikhtiar, nggak ada ikhtiar. Tapi yang ada ikhtiar itu, seperti kata beliau, kita wajib memilih yang terbaik menurut Allah. Itu tugas kita. Kita tidak boleh membahas udah takdir. Padahal di situ kita ada ikhtiar. Ini su'ul adab. Kata Abdul Haddad, orang setelah maksiat beralasan sudah takdir, ucapannya ini lebih besar dosanya dari maksiatnya. Karena dia secara tidak langsung menyalahkan Allah. Salahnya Allah mentakdirkan saya berbuat ini. Nah, ini su'ul adab dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah sudah membuat aturan hukum kausalitas, sunnatullah fil kaun. Sederhananya, ketika kita memilih makanan, buah yang manis, konsekuensi lidah kita merasakan manis. Ketika kita memilih makanan yang pahit, minuman jamu misalkan, atau kopi pahit ya Habib ya. Manis. Oh manis, Masya Allah. Lalu kita cicipi, konsekuensi yang kita rasakan sesuai dengan hukum kausalitas yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga perbuatan baik, balas kebaikan, perbuatan buruk, balas keburukan. Maka yang tadi itu males hadir majelis, maka itu iman Anda berkurang. Perlu Anda itab, perlu Anda marahi musuh Anda itu. Jangan Anda puas, jangan Anda ikuti. Kita ditugaskan untuk perang sama nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung yang menjadikan nafsunya itu tazakar, bersih, suci, semangat ibadah. Dan jeleklah orang yang membiarkan nafsunya itu rendah dan hina. Allah menyuruh kita memerangi nafsu, ulang kita. Oh, udah takdir. Nah, ini kan hamba yang jelek ini. Hamba jangan beralasan takdir ketika kita maksiat. Tapi boleh beralasan takdir ketika kita kena musibah. Supaya ini meringankan musibah itu. Tapi kalau maksiat, jangan sekali-kali beralasan takdir. Hingga tidak akan ada penyesalan nantinya.
Nah, Masya Allah dan insya Allah menjawab dari pertanyaan barusan. Kalau tadi di Keraksan kita sedikit beranjak ke Kota Malang sekarang, Habib. Assalamualaikum Habib, atas nama Muhammad Baidowi Yusuf dari Malang, izin bertanya, mengapa Nabi Muhammad SAW diperingati hari lahirnya, oh bukan hari wafatnya? Kan sama-sama di bulan Rabiul Awal. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang kita teladani sosok yang sudah insan kamil sempurna. Maka sejak kelahirannya pun sudah menjadi teladan. Itulah mengapa Nabi berbeda dari manusia teladan lainnya. Sejak kelahiran pun sudah menjadi inspirasi kebaikan. Dan Nabi pun telah mencontohkan saat beliau puasa di hari Senin, sempat bertanya, kenapa harus hari Senin? Nabi memberikan ilahnya, alasan argumentasinya bahwa hari itulah beliau dilahirkan. Sehingga ini dapat kita pahami bahwa memperingati hari kelahiran sudah dilakukan oleh Nabi dengan cara Nabi beramal soleh. Apa amal solehnya? Puasa. Nah, secara mutlak, amal soleh apapun untuk menghormat kehadiran Nabi, itu bolehkan. Bersedekah, mengaji, baca sholawat, berkumpul silaturahim, majelis ilmu, yang kemudian dikemas menjadi satu paket kegiatan bernama acara peringatan Maulid Nabi. Per item satu persatu memiliki dalil yang kuat. Bukankah kita membaca Al-Quran sebagai suatu keharusan? Kemudian bersolawat adalah perintah. Bersedekah juga amal kebaikan. Silaturahim. Tetapi ketika dibuat dalam satu paket kemasan bernama kegiatan Maulid Nabi. Nah, ini yang menjadi banyak sorotan pertanyaan orang. Ini nggak pernah dilakukan Nabi. Kita tidak melihat bahwa isinya satu persatu sesuai dengan ajaran ini. Ada eh, yang menarik. Ketika orang mengatakan mangga muda pencit itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Boleh. Kacang boleh dimakan. Boleh dimakan. Timun boleh. Boleh. Kedondong boleh. Boleh. Diulek menjadi rujak haram. Baru. Anyar. Gawe-gawe. Kenapa seperti ini gitu loh. Seperti kata antum tadi, sholawat kepada Nabi perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Dalam maulid ada sodako perintah Al-Quran. Dalam maulid ada kisah-kisah para nabi. Udkur fi kitab Musa, udkur fi kitab Ibrahim. Allah menyuruh Nabi Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang Nabi Musa, ceritakan kepada umatmu tentang Nabi Ibrahim, ceritakan kepada udkur fi kitab Maryam, tentang Siti Maryam, ceritakan kepada umatmu. Ketika di Maulid cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus peka. Kita sebagai umatnya harus peka. Itu. Nabi disuruh menceritakan Nabi orang sosok yang Nabi lain. Musa, Allah menyuruh Nabi cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ini cerita Nabi Muhammad. Kemudian ada ceramah agama, ya, ada itu dianjurkan wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semua ibadah dikumpulkan dikasih nama Maulid bid'ah. Aneh. Aneh. Semua di dalam Maulid itu semua perintah Allah, perintah Rasul. Ketika dikumpulkan semuanya, mestinya kan lebih indah. Jadi rujak tadi itu. Nama Maulid beda. Nah, ini orang yang tidak memahami tentang inti daripada agama itu sendiri. Sedangkan yang lain lebih kepada setelah wafatnya. Kenapa ada qaul? Karena seseorang selama hidup dia masih berproses. Tapi ketika di akhir hayat atau setelah meninggal dunia, orang sudah bisa menilai kesadaran. Maka yang diperingati bukan lagi kelahirannya, tapi hari kewafatannya. Dan yang dikenang bukan kesedihannya. Pak, memperingati wafat seorang dalam hal itu bukan kesedihan yang diulang, tetapi keteladanan seseorang yang telah wafat. Kebaikan-kebaikannya yang kita sebut. Jadi Nabi udah jelas mulia, belum beliau lahir. Sahih.
lahirnya pun udah dipastikan kemuliaannya. Gak usah nunggu meninggalnya baru mulia. Tapi selain Nabi Muhammad, siapapun itu mulianya dilihat akhirnya. Akhir. Innamal a'mal bikhawatimiha. Karena nggak ada ulang tahunnya habaib, ulang tahunnya kiai. Yang ada haul, haul, haul. Kayak meninggal membawa iman, husnul khotimah, baru dipastikan dia orang mulia. Sebelum meninggal husnul khotimah, nggak bisa dipastikan siapa dia. Insya Allah. Jadi peringati haulnya. Ada mulahadzat ya Habib. Nah, Sebagian orang mungkin mengagumi sosok yang dikagumi, lalu dia memasang foto. Ba'dul masyayikh, sebagian guru-guru kami menganjurkan sebaiknya yang sudah selesai proses kehidupannya. Sehingga ketika diletakkan, kita bisa mengenang kebaikannya. Tapi yang masih dalam dunia ujian, kita tidak tahu. Nah, ini sebaiknya loh. Paham. Nah, Masya Allah betapa indahnya pertemuan pada malam hari ini. Kita akan mengangkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kiai dan Habib. Izin bertanya, kali ini atas nama Anissa di Situbondo, Masya Allah. Bagaimana atau pekerjaan dan dijauhkan dari kemalasan ataupun mengeluh? Mohon ijazah doanya Kiai dan Habib. Quran Bondo dari Kiai. Situbondo. Dari situ Wilayahnya Bang, antum ini. tentu karakter seseorang berbeda dan salah satu ujian adalah karakternya sehingga kita diajarkan oleh Nabi untuk doa terhindar dari minal kasal. Ada himpunan doa-doa yang disusun menjadi wirdul latif. Nah ini kalau dibaca, tentu kami sangat merekomendasi, silahkan ini sangat baik. Pagi hari, sore hari. Salah satu yang perlu dihindari adalah kemalasan. Bagaimana cara mengelola semangat kita untuk menikmati pekerjaan? Tentu pekerjaan yang baik. Bahwa beramal itu adalah motivasi agama. Nabi menghargai profesi itu. Apapun yang terbaik, mau jadi petani, jadi pedagang, ya, seorang guru, mu'alim. Karena dalam tugas kebaikan itulah dia sedang memerankan sosok kemanusiaannya. Dan subhanallah, dalam beberapa profesi ada penghargaan tersendiri. Seorang pedagang yang jujur akan berkumpul dengan para syuhada sedikit. Luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah berjuang dalam medan ekonomi, dalam medan perdagangan. Bagaimana kemudian berdagang yang sesuai ajaran Nabi, sebelum berperang dengan orang lain dalam sistem yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak sesuai dengan syariat, sistem perdagangan yang tidak sesuai. Dia sudah memerangi dirinya sendiri, dia memerangi hawa nafsunya untuk tidak berkhianat, untuk tidak melakukan kecurangan, jadi penipu, culas dan semacamnya. Sebuah pertempuran medan batin yang lebih berat daripada diuji dengan cara berdagang yang salah. Kalau dia seorang profesi petani misalkan, bagaimana mengelola petani yang sehat selain produktif, pengelolaannya. Karena beberapa hasil pertanian hari ini justru kadang-kadang ada beberapa bahan yang tidak baik untuk tubuh manusia. Awet, ada pupuk yang tidak ramah lingkungan, hanya karena ingin mempercepat produksi, ternyata ada keganjilan ketika hasil panen dikonsumsi, manusia yang mengkonsumsinya justru mengalami beberapa penurunan kualitas gizi misalkan. Nah ini harus dihindari, ini sebuah perjuangan, perjuangannya para petani. Kan, gitu. Mu'allim, jelas, mu'allim mendapatkan guru, seorang guru, mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Seorang guru ini, mu'allimul khair, yang mengajarkan kebaikan, didoakan oleh seluruh makhluk. Al-hajar wa syajar, tumbuhan, pepohonan, bebatuan, talhitan fil bihar, sampai kemudian ikan, makhluk hidup yang ada di air,
Kata hatta menurut ulama menunjukkan bahwa tidak hanya sampai di air, tetapi dari yang di darat seluruhnya sampai kemudian yang di air mendoakan. Luar biasa. Naam, dan insya Allah menjawab dari pertanyaan barusan. Kita akan angkat satu pertanyaan. Em, naam, saya mau bertanya kepada Kiai Zain dan Habib Hasan, apa amalan atau bacaan doa untuk anak kita agar menjadi anak yang solehah dan alimah? Terima kasih. Namun sebelum kita dengarkan jawaban dari beliau-beliau, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Maka dari itu, antum-antum para pemirsa TV Al-Wafa Tarib, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kesayangan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada antum-antum semuanya yang udah standby. Stay tune terus tentunya dalam channel kesayangan kita, TV Al-Wafa Tarim, dalam program kesayangan kita di mana antum bisa mengajukan pertanyaan antum di program Tanya Jawab edisi spesial. Tentunya buat antum-antum yang baru mengikuti program ini, mungkin saja antum baru saja mengikuti program ini, antum bisa langsung mengajukan pertanyaan antum semuanya di nomor 081 2424 334, di mana pertanyaan antum semuanya akan dijawab langsung oleh pemateri kita tentunya. Tadi Al-Fakir sudah mengangkat satu pertanyaan dari para pemirsa dan Al-Fakir akan membacakan kembali pertanyaannya. Saya mau tanya kepada Kiai Azaim dan Habib Hasan, apa amalan atau bacaan doa untuk anak kita agar menjadi anak yang soleha dan alimah? Seperti itu. Penanya dan asalnya tidak disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian yang diamalkan oleh ba'dul masyayikh wal habaib adalah bacakan eh, ayat Al-Quran Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Kenapa harus ayat ini? Tafa'ulan dengan isi kandungan Al-Qadar di mana Allah menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran dari kemungkinan adanya perubahan. Maka berharap berkah Al-Quran ini, anak yang kita doakan juga dijaga oleh Allah, terpelihara dari perubahan karakter baiknya, dari perilaku baiknya, jangan sampai berubah tidak baik. Nah, ini salah satu amalan yang mujarrab. Kemudian eh, mengusap dada sembari membaca Al-Nashrah. Ya, Al-Nashrah. Juga bagi anak yang mungkin berpotensi ada waswasah minasyayatin, apalagi ini sampai ifrit yang mengganggu, waliyadzubillah, tentu akan menjadi gangguan jiwaan tersendiri. Maka salah satunya titik dari jiwa manusia adalah sadr, adalah dadanya, di mana di situ ada hati. Maka ini yang dijaga agar senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempatnya cahaya ilmu, cahaya iman dan ketakwaan. Nah, Eh, Jamil ini hampir dilakukan oleh semua ulama kita ya, habaib kita. nah, Memegang kepala, membaca Inna anzalna, memegang dada, membaca Alam Nashrah. Dan ada riwayat lalu dari Habib Atta Syabsyi, ya, guru dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Mungkin antum pernah ya beliau yang atas nah, iya, Habib Atta iya, Syabsyi. iya. Dalam kitab Tadkiratul Mustafa atau apa nama kitabnya itu, jika anak dibacai Inna Anzalna, maka insya Allah amanun minaz zina. Nah, Insya Allah selamat dari perbuatan zina. Aisyah. Apalagi di zaman akhir zaman ini ya. Lu anak-anak kita dibacain Inna Anzalna. Kemudian sedikit mungkin tambahan doa. Nah, ibunda dari Sayyidi Habib Umar, beliau ditanya oleh para pencintanya, gimana Anda bisa punya anak seperti Habib Ali Masyhur dan Habib Umar, karena dari keluarga Habib Umar dua sosok ini yang paling dikenal ya.
Walaupun semuanya orang-orang saleh, tapi Habib Ali masyhur yang tertua dan Habib Umar yang termuda. Dua sosok yang istimewa ini. Maka ibunda beliau menjawab, saya mulai gadis mendapat amalan. Setiap setelah adzan baca doa, Allahumma barik fi auladi wahfadhum wala tadurrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Itu diamalkan mulai beliau gadis, belum nikah. Sudah berdoa untuk anaknya. Allahumma barik fi auladi, berkahi anak-anakku. Wahfadhum, jaga mereka. Wala tadurrahum, jangan kau buat mereka dalam bahaya. Wa wafiqhum li ta'atik, beri mereka taufik untuk selalu taat. Warzuqni birrahum, dan berikan kepadaku rezeki rezekinya mereka. Itu diamalkan setiap adzan mulai gadis. Itu salah satu alasan sebab ketika Ibunda Habib Umar ditanya tentang putranya itu. Tapi banyak orang ini kepingin punya anak yang hebat, tapi instan Kiai. Hanya modal minta doa, minta doa, minta doa. Artinya ketahui tidak semudah itu. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Punya anak soleh ini sangat sulit. Tidak hanya dengan bekal berdoa dan minta doa. Itu tetap kita lakukan. Karena doa ada silah, senjata. Tapi senjata itu perlu dibawa kita perang. Kalau senjata ditaruh, ya tidak ada gunanya itu senjata. Artinya kita perlu berusaha sangat keras menjaga anak kita. Terutama dari teman dan pergaulan. Apalagi masih kecil. Satu kalimat jelek didengar anak kita. Udah melekat di pikirannya, di hatinya, sulit untuk hilang. Dan itu terjadi sama awaladi, sama anak-anak. Lihat film kartun, ada kalimat gak bagus itu, terdengar dia, langsung ditiru. Itu baru kalimat di film kartun, sudah masuk di hatinya. Gimana pergaulan teman-teman di luar. Habib Ali Habsyi mengatakan, hati-hati dengan teman yang jelek, karena saya lihat rusak akhlaknya seseorang itu banyak dipengaruhi teman yang jelek. Jangan jaga anak-anak, jangan menjaga anak Anda saja, jaga temannya. Hindari dari teman-teman yang jelek. Habib Ali Habsyi dikatakan, ketika dipanggil ayahnya ke Mekah, di Mekah, Habib Muhammad bin Hussein Al-Habasyi, Habib Ali dan saudaranya Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi tinggal di Mekah bersama ayahnya. Tidak jauh dari Masjidil Haram, cukup jalan kaki. Tiap hari dibawa oleh ayahnya Habib Ali dan Habib Hussein. Habib Hussein ini termasuk salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari ini belajar salah satu gurunya Habib Hussein, saudaranya Habib Ali Habsyi, karena beliau sebagai khalifah ayahnya di Mekah. Habib Ali pulang ke Hadramaut, ke Seun. Dan ini diucapkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di depan Habib Alwi si Solo ketika membaca kalam Habib Alwi, dengar cerita tentang Kiai Hasyim Asy'ari berkunjung ke Habib Alwi. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, saya ini salah satu guru saya termasuk memukum paman antum Habib Alwi. Masya Allah. Itu Habib Hussein, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Sayyidul Maulid Habib Ali. Habib Alwi dikubur di Solo. Jadi Habib Hussein saudaranya Habib Ali, pamannya Habib Alwi. Ala kulli hal.
ketika ayahnya sakit, maka Habib Ali Habsyi Hussein dilarang sholat ke Masjidil Haram. Ya waladi, sakit nggak bisa ngantar ente ke Masjidil Haram, maka kali ini sholat di rumah sama abah. Kenapa? Masjidil Haram 100.000 kali lebih afdal dari yang lain. Beliau takut. Kenapa? Takut di jalan bertemu anak-anak yang nggak baik, nanti bisa ketularan nggak baik. Padahal anaknya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Padahal beliaunya Habib Ali Al-Habsyi nampak mulai kecil kesolehannya. Dan itu di Mekah. Dan mau ke Masjidil Haram. Bukan ke warnet. Mau ke Masjidil Haram. Dilarang karena takut di jalan ketemu anak yang gak baik. Abahnya gak bisa nganter. Lebih baik sholat di rumah. Dapat sholat biasa daripada sholat di Masjidil Haram. Walaupun ganja pahalanya 100.000. Tapi dikhawatirkan di jalan bertemu orang yang anak yang gak baik. Sampai seperti itu. Mereka di zaman itu keluarga yang istimewa. Takut anaknya jelek. Kemudian kita, keluarga kita yang penuh kekurangan. Lingkungan kita yang sangat mengkhawatirkan. Kita lepas anak kita. Kita modal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Tanpa penjagaan yang serius. Mustahil ya ikhwan. Doa semua itu silahkan lakukan dan itu baik. Tapi doa silah itu hanya pedang. Perangnya ini yang penting. Jaga anak kita dari melihat yang jelek, dari mendengar yang jelek, dari teman-teman yang jelek. Jangan Anda alasan kerja dan sibuk. Banyak orang tua Kiai, nggak ada waktu saya habis. Nah, Sahih. jadikan sama anak itu waktu Anda yang paling penting dari yang lain. Kalau harus tinggal, yang lain tinggal. Anak Anda jangan ditinggal. Ini orang tuanya kerja, keluar negeri, keluar pulau, anaknya ditinggal, dititipkan tetangga ya. La haula. Alasan cari harta. Pulang bawa harta, anaknya durhaka. Naudzubillah. Hah? Jangan ya, eman. Ya. Anak Anda itu, anak kita itu hal yang paling istimewa yang kita miliki. Wallahu. Yang tidak kalah pentingnya bahwa ketika seseorang ingin anaknya baik, dia dimulai dari sumber anak ini. Maka ayahnya, ibunya juga harus belajar menjadi baik. Dari mana? Kalau seorang ayah berkahnya pada mencari thalabur rizqil halal. Itu tirakatnya orang di akhir zaman. Jadi mungkin kalau para habaib, para masyayikh amalannya sekian, 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 riyadhahnya luar biasa, kita yang di akhir zaman. Hal yang mungkin paling sederhana untuk kita lakukan dan itu bisa adalah memilih pekerjaan yang terbaik, yang halal, yang jelas. Karena ini menjadi suapan nasi atau makanan bagi anak istri. Begitu juga seorang ibu, seorang istri yang kemudian menghormati suaminya akan mendatangkan keberkahan bagi anak-anaknya. Cukup dalam sejarah diabadikan oleh Al-Quran, bagaimana Kan'an disebut innahu laisa min adik innahu amalun ghairu salih. Ternyata dalam sejarah kita bisa membaca karena ini lahir dari seorang istri yang durhaka kepada Nabi Nuh, orang suami yang saleh. Artinya nasab dari orang yang terbaik terhalang dari ibu yang durhaka, maka menjadi dampak yang berbahaya bagi anak-anaknya. Waliyadzubillah. Semoga anak kita, keluarga kita, saleh salihah dan banggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir tentu doa yang warid dari Nabi sebagai perisai benteng kita. Terutama ketika sudah mulai ada potensi gangguan-gangguan secara non medis, kita diajarkan untuk mendoakan anak kita. U'idzuka
bikalimatillahi tammat min syaitani wahamah wa min ainil lamah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Untuk seperti obat, semakin mengkonsumsinya secara disiplin, secara rutin, potensi untuk ada gangguan apapun semakin kecil. Tapi ketika ditinggalkan, nah disinilah gangguan itu berpeluang untuk hinggap memasuki rongga kehidupan kita, terutama keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Semoga senantiasa keluarga kita, anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, jawabannya sangat indah sekali. Dan kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Habib dan Kiai. Atas nama Misbahul Munir di Lumajang, ingin bertanya, bagaimana pandangan Habib Hasan tentang Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi ini? Masya Allah. Masya Allah. Ada 3 hal saya lihat dari beliau. Bagaimana pandangan saya terhadap Habib Dan Hasan? tidak ada pertanyaan itu. Eh, Seperti yang dipuji oleh Habib Omar kepada Abdullah Abdun. Saya lihat pada beliau ini 3 hal. Astagfirullah. Ilmu wasi, ilmu yang cukup luas. Kemudian tawadhu yang hebat, saya lihat sendiri. Masuk pondok pesantren yang sangat istimewa ini. Saya tanya tadi, jihad menterinya sekarang udah 20.000 lebih. Masya Allah. Tapi kita lihat sendiri bagaimana tawadhunya beliau. Yang ketiga, mahabbah. Kita mencium aroma cinta di hatinya. Mahabbah kepada Nabi Muhammad. Mahabbah kepada aulia. Dan mahabbah kepada ahlul bait. Doaku ya Habib. Ini 3 hal. Kami. Ilmu yang luas, tawadhu, mahabbah. Masya Allah. Dan kebaikan-kebaikan ini tentu dari para masyayikh, para guru-guru kami, orang tua kami, yang harus senantiasa kami sebut kebaikan-kebaikannya. Lam yashkurillah, salam yashkurillah. Dan yang terpenting bahwa kebaikan itu berada dekat kami dari Habib Hasan. Masya Allah. Masya Allah, betapa indah sekali pertemuan pada malam hari ini ya Ikhwan ya. Dan kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Adit, sekarang sedang viral ada video akad pernikahan, maharnya dengan transfer, dan penghulunya bilang tidak boleh karena lafaz akadnya adalah tunai, maka harus cash. Ini bagaimana? Syukran. Kita perlu paham ya. Lafaz tunai itu apa maknanya? Maknanya apa? Tunai itu bukan harus langsung kita bawa uang itu ke istri kita. Bukan itu maknanya. Lafaz tunai itu istri punya hak. Kalau punya hak berarti nggak dosa. Punya hak untuk menolak berhubungan dengan suami sebelum diberikan maharnya. Itu hanya itu makna lafaz tunai. Hanya itu. Jadi si suami boleh salaman, boleh mencium, boleh apapun. Berhubungan intim, si istri berhak menolak. Tapi kalau si istri tidak menolak, ini tunai nih. Si istri karena malu kan, minta mahar malam pertama. Dia tidak menolak berhubungan dengan suaminya yang belum ngasih maharnya ini. Padahal tunai. Malam pertama dia tidak menolak
Kemudian ibunya ngomong, maharnya sudah dikasihkan belum? Bing, belum. Mungkin maharnya mobil Alphard ya. Masya Allah, Masya Allah. Belum. Wah, jangan mau hubungan sebelum dikasihkan itu maharnya. Maka ketika malam kedua, si istri tidak boleh nolak. Boleh menolak hanya di malam pertama sebelum hubungan. Kalau sudah hubungan pertama nggak nolak, maka nggak boleh nolak. Maharnya belum dikasihkan Habib. Berarti utang suami kepada istri. Menolak udah nggak boleh lagi. Kesempatan menolak udah habis. Karena di malam pertama itu boleh menolak. Tapi kalau malam pertama nggak nolak, maka seterusnya tidak boleh menolak walaupun belum diberikan maharnya, walaupun maharnya cash tunai. Ini perlu dipahami. Tapi awas ada ancaman dari Nabi Muhammad. Siapa yang menikah, kemudian niat tidak dikasih maharnya, zina, dia bisa dapat dosanya zina. Nah, janganlah kita sulit hal yang mudah, jangan kita permudah hal yang harus kita seriusi. Artinya dari kode-kode semacam ini nggak dikasih aja nggak apa-apa, apalagi ditransfer. Nggak ada hubungannya sah dan tidak itu. Kalau sudah gobil itu selesai udah nikahnya sah. Mahar tunai, mahar nggak tunai, mahar tunai nggak dibawa, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya sama akad. Tidak ada hubungannya sama sah dan tidaknya akad. Hanya berhubungan satu itu aja poin. Hak istri boleh menolak tidak mau berhubungan sebelum dikasihkan maharnya di malam pertama. Malam pertama nggak nolak, udah habis. Nggak boleh nolak lagi, wis. Berarti maharnya harus rela dengan hal utangu. Masya Allah. Oke, enggak mungkin ada tambahan. Dan pernikahan itu komitmen. Komitmen artinya perjanjian suci yang seharusnya tumbuh dari ketulusan hati dari suami dan istri. Bagaimana ikatan ini adalah tidak hanya jasmani tapi ruhani, dan konsekuensi kehidupan berumah tangga tidak hanya di dunia tapi bagaimana sampai kelak di akhirat nanti. Tentu ketulusan dari masing-masing pasangan suami dan istri jadi syarat utama. Bagaimana orang bisa mendayung uh, terah rumah tangga ketika tidak ada komitmen bersama. Yang satu ingin ke arah yang lain, yang satunya juga berbeda. Itu mustahil untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang mungkin dapat kita pahami dari makna mitsaqun ghalidhan. Dan perlu dipahami bahwa lafaz mitsaqun ghalidhan ini digunakan oleh Al-Quran dalam perjanjian suci para nabi kepada Allah untuk melaksanakan komitmen menjalankan agama. Maka ketika suami telah mengatakan miltu nikah kepada mertuanya, pundaknya sudah ada tanggung jawab seorang istri. Pindah dari ayahanda si perempuan tadi kepada dia sebagai suaminya. Kan? Nah, dan insya Allah menjawab atas pertanyaan tadi, kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Jakarta. Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Hasa dari Jakarta. Saat ini saya dititipkan anak didik. Setiap malam Jumat, saya yasinan bersama, bersolawat, dan makan-makan. Masalahnya, ada sebagian donatur yang saya tahu dari uang yang tidak benar atau hasil yang haram. Apa yang harus saya lakukan sedangkan dia adalah tetangga baiknya? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebagai sikap ihtiyat kita, terima tetapi jangan gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang mempengaruhi dari tersebut. Bisa hal lain yang maslahatul ammah, alihkan untuk membantu orang fakir miskin berderma. Apa harus memberitahu sih?
Itu. Tentu menjaga ketersinggungan juga hal yang harus dijaga dengan baik. Problemnya Habib, ini realitas di masyarakat kita. Ada pemahaman yang setengah-setengah tentang agama ini. Dan faktanya, kami menemukan di lapangan, mohon maaf, ada orang yang melakukan praktek prostitusi, tapi dia menjalankan sholat duha dengan kun. Ternyata mungkin salah tanggap. Dia mungkin dapat promo dari kiai-kiai entah di mana atau dari buku bacaan bahwa duha itu mendatangkan rezeki. Ya. Jadi ketika ditanya oleh seorang ustadz, kenapa Anda berbuat durhaka, maksiat, dosa besar, masih sholat duha? Penglaris ustadz katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini PR bagi para penyampai agama bahwa jangan menyampaikan materi setengah-tengah, harus utuh. Jangan seperti yang dikisahkan oleh Nabi, ada seorang pelaku maksiat, pelacur, ingin membangun masjid dari hasil prostitusinya. Halnya kencing dengan air wudhu kan begitu. Tak akan pernah sah. Ya, kewudhu dengan air kencing, mohon maaf. Nah, Dan insya Allah menjawab atas pertanyaan tadi. Intinya tadi, uang dari tetangga Anda yang menurut Anda itu tidak halal, itu kan menurut dia. Nggak pasti nggak halal juga. Mungkin dia juga salah. Mungkin dia dapat uang itu dari segi yang halal, walaupun dia punya pengerjaan yang halal. Kata Kiai tadi itu jangan Anda sakiti hati orang itu. Terima, tapi jangan diberikan makanan. Terima, buat hal-hal yang tidak bukan berupa makanan. Memperbaiki kamar mandi kah, bayar apa kah. Jangan masuk ke perut anak didik kita. Jadi itu pesan yang indah, jangan menyakiti hati orang. jazakumullah khair. Masya Allah. Dan kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga Habib Hasan dan Kiai Ahmad Azaim Ibrahimi. Amin ya robbal alamin. Mohon izin bertanya kepada Habib dan Kiai, bagaimana cara dan sikap yang baik menyampaikan kepada orang tua yang susah sholat dan apa amalannya agar selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah, di mana saat ujian dunia semakin menggoda. Syukron atas nama Niswar dari Sulawesi. Eh, Ketika kita lihat orang di atas kita, menurut kita bersalah, baik itu orang tua, mungkin guru kita, apa mungkin paman atau tokoh, ini orang di atas kita, menurut kita bersalah, dan kesalahan itu tidak bisa ditakwilkan. Ini memang salah, nggak sholat, kelihatan sama sekali dia bukan musafir, ya. Artinya udah terbukti nggak sholat, nggak bisa ditakwil kan. Oke. Kita cara menasihat tetap nasihat ad-dinu nasihat. Bicaranya sering kita sampaikan. Cara menasehati itu harus tepat. Karena cara dakwah, cara nasihat itu bisa lebih penting daripada nasihat itu sendiri. Karena berapa banyak cara dakwah nasihat yang salah menghasilkan kesalahan-kesalahan yang lebih banyak. Udah mungkin beberapa kali ya bahas ketika ada tokoh yang bersalah atau ada ulama yang diklaim bersalah. Anda kalau mau posisikan dia sebagai tokoh. Jangan tokoh Anda posisikan seperti anak kecil. Kalau anak kecil, Anda nasihatnya, mungkin kalau itu anak Anda, santri Anda,
agak tegas nggak apa-apa, agak keras nggak apa-apa. Karena dari bapak, orang tua ke anak, dari guru ke santri. Tapi kalau levelnya itu teman, Anda perlu naikkan adab cara untuk berdakwah, memberi nasihat, halak, jabat. Kemudian barulah Anda masuki. Kalau itu di atas Anda, kakak Anda, apalagi itu paman Anda, apalagi itu orang tua Anda, apalagi itu ulama, tokoh, ya harus lebih sopan. Kalau nggak bisa, jangan Anda nasihati, biar yang lain nasihat. Orang tua kita nggak sholat, oh ya. Anda bisa bicara, waduh kalau saya bicara nggak diterima, Bib. Jangan Anda yang bicara. Anda bisa menggunakan lisannya paman Anda. Bisa menggunakan ustadz yang diidolakan oleh orang tua Anda. Yang penting dakwah itu, nasihat itu merubah target kita menjadi lebih baik. Kata Sayyidi Habib Umar, apa tuh dakwah itu apa sih? Dakwah itu merubah orang dari lupa menjadi dzikir, dari maksiat menjadi taat, dari fasik menjadi soleh, dari kafir menjadi Islam. Perubahan itu dakwah itu. Nah, perubahan itu perlu cara. Bukan, jangan lagi pakai kaidah kulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu kaidah benar. Tapi banyak yang meletakkannya pada tempat yang salah. Kulil haq walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu kalau kita yang pahit. Kita salah nih. Gor. Iya, minta maaf, saya salah. Itu pahit kan? Katakan kalau kamu salah, katakan salah, walaupun itu pahit. Tapi kalau orang lain yang salah, jangan gunakan kaidah ini. Dengan Anda memaksa orang untuk pahit dengan kalimat Anda. Kalau orang lain, laisa kullu haqqin yuqal. Kaidah lagi, tidak semua yang hak itu harus kita ucapkan. Kadang-kadang perlu waktu. Kadang-kadang perlu suasana yang enak. Nah, itu kalau orang lain yang salah menurut kita. Cari waktu yang tepat. Cari suasana yang nyaman. Baru Anda masukkan dengan cara yang sering kita beri contoh bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein ketika melihat orang tua yang wudhunya salah. Sayyidina Hasan dan Hussein musyawarah. Ini wudhunya orang ini salah. Wudhu. Miftahus salah. Wudhunya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Mungkar besar ini. Udah tua dia. Kan kasihan. Tapi ini orang tua. Kita masih anak-anak. Kalau kita langsung nasihati. Nggak akan diterima kita. Cucu-cucu Nabi loh ini. Musyawarah. Ini loh yang diinginkan. Gimana musyawarah mensikapi kemungkaran. Cara apa yang paling bagus? Musyawarah ditemukan cara. Ayo kita pura-pura bertengkar. Berebut wudhu mana yang paling bagus. Sampai di depan orang itu. Kita keraskan suara kita. Otomatis kalau orang tua lihat anak-anak bertengkar. Dia sok menjadi lawan. Sifat orang tua. Ada apa ini? Yang gitu pastinya. Ketika itu. Nah, jadikan dia juri menilai wudhu kita. Kalau kita jadikan juri, pasti dia akan melihat wudhu kita dengan teliti. Karena juri menilai pasti dengan teliti. Ya, ketika dia lihat itu, dia akan tahu kesalahannya. Alangkah indahnya. Silakan. Ringkas cerita. Pura-pura bertengkar, ditegur. Sesuai rencananya. Udah paman. Paman jadi juri aja. Wudhu mana yang lebih bagus? Saya apa dia? Oh rebutan wudhu ini. Iya.
Paman jadi juri. Lihat. Orang bodoh, orang bersalah diposisikan sebagai orang alim. Menilai. Senang. Orang bodoh itu kalau dikata panggil alim dia senang. Ini termasuk kemuliaan ilmu. Yang bodoh pun dikatakan alim senang. Kehinaan, kebodohan. Orang bodoh dibilang bodoh marah. Walaupun dia bodoh. Dari hinanya bodoh. Ala kulli hal. Jadilah dia juri. Menilai Sayyidina. Siapa dulu? Saya paman. Air. Dengan adabnya. Kemudian ngambil siwak. Cuci tangan. Oh, wuduknya Sayyidina Hasan. Seperti Rasulullah. Kata orang tua ini. Oh, ini cara wudhu seperti dalam hatinya. Dia masih nggak sadar kalau dia ini dua anak ini menasihati dia. Oh, istimewa wudhunya. Ayo, udah, ayo kamu. Wudhu persis. Gurunya sama. Ketika persis baru dia sadar. Saya sekarang sadar itu ya. Kamu nggak berkelahi urusan wudhu. Kamu pura-pura ya sandiwara ini. Kamu tadi lihat saya wudhunya kacar-kacir kan? Wudhu saya nggak bener kan? Ini kamu menasihati saya. Oh, kamu nak. Siapa kamu ini? Jadi Husain ngomong, ini Hasan. Ini benar betul. Bin Fatimah. Cucu Nabi. Ini. Saya Husain. Masya Allah dipeluklah Hasan al Husain. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas kamu kebaikan. Kamu telah menasihati saya untuk saya nggak benar. Indah. Sayyidina Hasan Hussein nggak pakai makola kulil haq walau kana murra. Bisa diusir dia. Nah, ini yang perlu kita inginkan kepada teman. Nanya dan semuanya para asatid, para dai. Sisihkan orang itu pada tempatnya. Jangan tokoh Anda kecam di podium. Jangan ulama Anda posisikan seperti santri Anda. Anda nggak dai Anda ini. Anda nggak bisa dakwah Anda. Maka kita perlu metode dakwah bisa lebih penting dari dakwah itu sendiri. Kalau kita sepertinya ingin dengar dari Masya Allah. Ada video viral Habib. Dan ini mungkin juga salah satu solusi ya. Si ayah sudah menduda cukup lama. Nah, kewajiban menikahkan siapa? Anaknya kan. Nah, tetapi sebagai posisi yang bawah ke atas, bagaimana cara menasihatinya? Maka dia bawa layar TV yang sedang ada ceramah tentang kewajiban anak menikahkan ayahnya untuk revah harga diri. Jadi dia nggak nasihat, cuma dia bawa gotong dia. Dibawa di depan ayahnya. Disetelkan. Masya Allah. Dan mungkin closing ya, bahwa ada juga yang lebih berakhlak mulia dan ini juga mendoakannya fi dhahril ghaib. Jadi kita tidak menyinggung perasaan dia, tapi kita punya tugas yang sudah dilakukan, mendoakan dia. Dan salah satu doa yang mungkin cukup indah, doa Imam Rifai radhiyallahu ta'ala. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Itu akan untuk kesalahannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan melalui media ini kami ingin mengajak seluruh pemirsa. Ketika banyak orang misalnya menyakiti orang lain. Langkah indah ketika kita sibuk dengan doa-doa orang-orang mulia semacam ini. Di saat orang lain
mungkin mengklaim seseorang sesat, dalalah, kafir, bid'ah. Langkah indahnya kita sibuk dengan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ketika ada orang kemudian menyumpah serapah seseorang, sibuk dengan Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Ketika ada orang membuka aib pembunuhan karakter, apalagi punya kepentingan tertentu ya, saingan yang tidak sehat dalam berbagai hal, buka aibnya. Anda sibuk dengan Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Nabi Muhammad. Itu juga ada orang yang ketika orang lain senang, dia senep, sakit perut tapi ya. Nah, Anda berdoa, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagiakan, hiburlah hati umat Nabi Muhammad. Ingin orang lain senang, sehingga dia ikut senang juga. Ini kan luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah, karena waktu tinggal 10 menit, Kiai. Nah, Nah, maka ini bagian Al-Fakir ini tanya apa? sama antum Wah, ini. apa? Pertama kita ucapkan terima kasih banyak atas lapang dadanya antum dan tawadhu'nya dan dermawan antum yang Minal wajib ya. Minal wajib. antum berikan Kewajiban kami. waktu antum yang sangat mahal ini yang kita dengar luar biasa padatnya antum berikan Doa, doa. hampir 1 malam ini bersama kita di sini. Masya Allah. Masya Allah, mulai tadi roha, kemudian sampai malam ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini terhitung hasanah min Amin ya Rabbi. hasanakum Ya insya Rabbi. Allah. Ya Rabbi. Ma yufarrid qalbun Nabi, menyenangkan Nabi dan menyenangkan guru mulia kita Siti Bokmar, karena TV Al-Wafa Tarim ini nisbahnya kepada beliau guru Nah, mulia Siti Habib Umar. alhamdulillah. Fayafrah, Jami'an. Masya Allah. yafrah, senang kakek-kakek antum dan Ya para guru Allah. antum. Masya Allah. Eh, ada kebiasaan kita di Al-Wafa Tarim ketika ada tokoh yang hadir bersama kita, maka kita ingin mengetahui tentang eh, perjalanan tentang yang berkaitan dengan antum. Ya, terutama kita sekarang ini lagi berada di tengah-tengah, di jantung pondok pesantren yang berkah, pondok pesantren eh, Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo. Mungkin mewakili semua pemirsa TV Al-Wafat dari kita, bisa diceritakan kepada kita asal mula, siapa pendirinya, dan nama Syafi'iyah, Salafiyah, Salafiyah Syafi'iyah ini siapa yang memberi nama dan pengasuh pertamanya siapa dan bagaimana. Mungkin nanti pertanyaannya, susulannya di tengah-tengah penjelasan antum. Marhaba. Seorang pemuda bernama Raden Ibrahim yang merupakan pengelana dari satu tempat ke tempat lain. Beliau mungkin mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan dan ke Mekah. Dan sebelumnya beberapa pesantren di Langitan juga beliau mondok di sana. Langitan, rumah fakir tapi aja tuh. Nah, pulangnya dari Mekah, pernah kelahiran di Pamekasan, Madura, beliau mendapatkan tugas khusus dari gurunya untuk menyebarkan ilmu di tanah Jawa. Nah, ada petunjuk, isyarah sesuatu yang memang di situ ada tanda yang dikirimkan. Dalam satu riwayat, ada paku yang dikirimkan dari Madura dan suruh cari di tanah Jawa. Dan karamat, Masya Allah. Belum dicari, bertahun-tahun dicari. Belum dermaganya kan pusat di Panarukan, karena pusat kota waktu itu di Panarukan, belum ada situ Bondo, masih Besuki dan Panarukan. Maka bersandarlah perahu itu di sana dan beliau tinggalnya di daerah Mataram, kemudian di daerah Kapongan, bergerak ke timur sampai bertemu dengan salah seorang Habib Sawah bahwa tunjuk arahnya sebelah sini. Nah, bersama putra beliau yang masih kecil,
Raden As'ad. Aku mencari-cari itu sehingga menemukan paku yang dilempar itu di Hotel Belantara ini. Sejak tahun 1908 mulailah untuk membabat. Dan tanah ini sebenarnya tanah pemberian hadiah dari seorang di Pamekasan, di Madura. Al-Habib Al-Musawa itu nggak tahu namanya. Abdullah Abdullah Al-Musawa Al-Musawa dari Semarang. Pokoknya ada Semarang. di Semarang. Masya Salah Allah. satu turiahnya ada di sini, di Leket, Bagus. Abdullah Al-Jufri. Di jalur nasab ibunya Al-Musawa. Nah, hubungan yang erat ini terus menjadi keberkahan dari pesantren. Dicerahkan bagaimana dulu hutan belantara, kemudian Belum ada rumah sama belum sekali. ada kecuali di daerah jauh sana. Jadi untuk wilayah Lokasi pondok dusun itu. Sukoharjo memang hutan belantara. Nah, mulai dibabat dan mulai ada rumah, ada beberapa bangunan sederhana, pola ya, langgar kata orang dahulu. Eh, Sebelumnya ada dialog yang cukup unik. Beberapa binatang buas seperti rimau ini berdialog secara khusus sehingga rimau ini mau pindah secara rela. Kiai Samsul menyampaikan, saya ingin untuk menempati tempat ini untuk saya dan anak keturunan saya sebagai besar. Nah, harimau ini membawa anak-anaknya pergi. Ini juga sebagai satu isyarah bahwa bagaimana kita bisa mampu menyingkirkan kebinatangan kita. Seperti hadis Nabi, man hafallah khafahu kullu syai. Nah, Masya Allah. Yang takut sama Allah, maka semua makhluk termasuk harimau takut sama dia. Barakallah fikum. Dan terus berkembang sampai tahun 51. Beliau sudah di usia sepuh dan wafat. Kan sebelum kewafatannya, beliau sudah mempersiapkan umrohnya. Sudah berwasiat, gali kubur, ini begini. Di saat ini kayak haji Saat masih sedang bergerilya. abahnya berarti kayak Nanti Syamsul Samsul Arifin. Arifin yang wafat ini. Oh, Tahun itu pendiri 51. pondok ini kayak Pendirinya, haji muasisnya. Syamsul Arifin. Nah, sedangkan Saat waktu itu sedang situasi memperjuangkan kemerdekaan. Bergerilya dari satu tempat ke tempat. Kan saat sang ayah wafat, beliau dalam tahanan Belanda. Nah, sejak tahun 51 itulah kepemimpinan dilanjutkan oleh sang putra Kiai Hasan ini. Sampai tahun 90. Di situ ada perkembangan, terutama di akhir 70-an, awal 80-an. Cukup pesat perkembangannya. Terutama setelah Muktamar Nahdlatul Ulama. Ada keberkahan tersendiri, jumlah santri yang Muktamar yang keberapa? ke-27 yang memutuskan khitbah 26. Tidak lagi sudah posisi politik praktis. Dan ada penerimaan asas tunggal Pancasila. Nah, ini ikhtiar dan ijtihad juhudun kabir minan ulama. Menjadi satu landasan kehidupan berbangsa bernegara yang dipandu oleh agama. Situlah lahir bagaimana Islam mewarnai Pancasila, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, tapi bukan agama. Tidak dapat menggantikan posisi agama. Nilai-nilai Islam diwarnai oleh para ulama bahwa Tuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Qul Huwallahu Ahad, begitu, dan seterusnya. Luar biasa situasi itu cukup menegangkan situasi zaman itu. Alhasil sejarah panjang ini terus sampai pada tahun 90-an. Si saat wafat, ini diberitahu oleh beliau sesuai Tahun wasiat. 1990. 90 di bulan Agustus. Sesuai wasiat tentu insya Allah yang melanjutkan tafid pimpinan. Nah, Nah, putra DK Haji Syamsul Arifin. Berapa dia? dua, Dua. dua Kayak As'ad dan Ki Abdul Rahman. Abdul Rahman ini posisinya Ada di Mekah sebagai pembantu khoti di sana sampai pembantu Goti. iya, Masya Allah. sampai akhir hayat. Keturunannya Nah, ya, enggak yatazawwaj. ada. Oh, Masya Allah. Tidak menikah dan tidak punya keturunan. Dari KSAT. Banyak. Masya Ya, Allah. El Khalifah, Kiai Haji, Bapak itu. Fawaid.
ketika ke Fawaid, bagaimana kondisi pondok ini? Semakin berkembang dan subhanallah, apa yang dicita-citakan oleh Ki As'ad terwujud, banyak terwujud di zaman Ki Fawaid. Misalkan beliau menyampaikan kok tentang santri itu kesehatan, dokter dan semacamnya. Ada yang ahli kelautan. Fakultas-fakultas itu tumbuh berkembang di zaman Ki Fawaid. Doanya al bisa ditahaqqaq fi ayyam al-walad. Al-fadlu lil mubtadi. In ahsana al-mubtadi. Keutamaan tetap milik yang memulai dulu kita. Meskipun wujudnya dapat kita lihat setelah era setelah putra dan generasi penerusnya. Kami mohon doa Habib, mudah-mudahan terus diberi kemampuan untuk menjaga amanah ini, wasiat perjuangan ini. Kiai Fawaid meninggal tahun Tahun 2012. 2012. 12 Setelah Kiai Fawaid Al-Khalifah, untuk aku. Masya Allah, Khalifah beliau ini, Alhamdulillah. Dan saya lihat semakin berkembang, Ya, semakin indah, amin. Alhamdulillah. Mungkin ada kalimat-kalimat dari yang kita kenal ini, Kiai As'ad, Kiai Syamsul Arifin, generasi 100 tahun yang lalu. Yang lalu. Ya. Apa ada kalimat atau ibadah yang bisa kita tauladani, Kiai? Kiai Syamsul Arifin, mungkin kalimat yang paling berkesan adalah murok. Jadi setiap santri pulang, murok jom, ngajar. Murok itu tidak hanya sebatas membacakan, tapi memberikan keteladanan. Murok aban tibi, murok keluargana, murok santrina. Ajari dirimu sendiri, ajari anak istrimu, ajari keluarga terdekatmu. Ibda binafsik. Utiku nafsi. Wallah. Nah, kemudian kayak As'ad, pejuang akidah, pejuang agama yang luar biasa, pejuang bangsa yang juga luar biasa. Sehingga ketika beliau jadi para palopor pasukan khusus beliau untuk ikut bertempur di 10 November, beliau katakan, jangan hanya merebut negara, tapi bagaimana menegakkan agama. Kalau kamu mati, mati syahid. Tidak hanya karena dunia. Ada ibadah atau nasihat dari Kiai As'ad yang bisa kita dengar? Yang kami dapatkan bahwa ada wasiat khusus beliau tentang eh, pendidikan Islam. Kemudian berdakwah melalui Jamiah Nahdlatul Ulama, tentu sebagai mediator beliau, beliau merasa bertanggung jawab untuk mengawal perjuangan wasiat dari gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu juga tentang ekonomi keumatan, ekonomi masyarakat. Tiga ini yang selalu disampaikan kepada para santri. Salah satu dari tiga wasiat ini, mana yang oleh para santri mampu dilaksanakan. Ada juga tiga nasihat, siapapun santri saya, dia akan selamat asalkan tiga ini yang dipegang. Jujur, giat, dan ikhlas. Kalau jujur, Giat dan giat, ikhlas. dan ikhlas. Ikhlas. Masya Allah. Biar kaya, biar apa, tapi tidak memenuhi kriteria ini, akan mendapatkan dampaknya. Biar miskin, biar bodoh, tapi jujur, giat, dan ikhlas akan merasakan kebaikannya. Masya Allah. Ini tiga-tiganya inti agama ini. Masya Ya. Allah, Inti Masya Allah, agama. Masya Allah. Jujur, jadi apapun kita jadi ulama. Jujur, jadi pengusaha. Jujur, Jujur, jadi gawe. Jujur, jadi pejabat. Jujur, Masya Allah. Giat. Inna Allah katabal ihsan ihsan. ala kulli syai. Nah, Mencatat kebaikan dan konsentrasi. Ini giatnya ini kita kurang. nah Gitu, ya. Allah merzuqna. Insya Allah. Dan yang ketiga ikhlas luar biasa. Kemudian Kifawaid memberikan wasiat kepada para santri untuk benar-benar memahami Quran, belajar Quran dengan baik, memahaminya, dan membaca kitab dengan baik dan benar. Ini salah satu standar keilmuan yang dikembangkan pesantren ini hingga sekarang. Dari Kiai As'ad
ke Kiai Fawaid. Tadi kita dengar beberapa niat-niat Kiai As'ad terwujud melalui Haji Fawaid. Setelah Kiai Haji Fawaid, di era penerus beliau Kiai Haji Ahmad Zahid Ibrahimi, apa perkembangan yang dialami setelah Kiai Fawaid itu? Kami Mungkin merasakan cita-cita Kiai Fawaid terwujud di hari ini. di antaranya. Antaranya di pengembangan Universitas Ibrahimi juga ada beberapa fakultas yang terus dikembangkan hari ini dan beberapa kerjasama dengan pihak luar negeri, di mana para masyayikh kita bercita-cita bahwa Sukoharjo ini kelak seperti Al-Azhar Syarif. Maka kami pun mulai melakukan kerjasama, santri-santri juga sedang belajar di sana. Ya, ilmu dari Al-Azhar juga diharapkan bisa mewarnai pesantren yang Tadi dicintai. antara Maghrib dan Isya Al-Faqih diminta untuk memberikan apa itu kuliah Nah, di di Mahat Ma'hadul Ali, Ali. iya, Itu sudah ada di zaman di Kiai zaman Fawaid. Kiai As'ad, akhir hayat Kiai As'ad. Oh, Masya Allah. Itu salah satu amanat dari Hadratus Syekh bagaimana mencetak kader fikih. Dan nanti di akhir zaman akan langka para fuqaha. Masya Allah. Jazakumullah khair. Allah Barakallahu fikum. barik fikum. Amin. Yang terakhir Kiai. Satu dua kalimat untuk TV Al-Fatari mungkin. Mustaqim. Terus, nah ini adalah bentuk dari wafa kita kepada guru kita. Maka selama kita berada di jalur ini, nanti kita berada dalam nutrahnya para masyayikh kita, guru-guru kita. Dan ini adalah kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Terakhir, sosok Habib Umar menurut antum bagaimana Kiai? Masya Allah. Karena Kami lihat beliau yang terus menyatukan umat. Dan beliau tidak membawa umat kepada salah satu golongan, kepada salah satu hizib ataupun apapun, tapi kepada Allah dan Rasulullah. Dan kami melihat bahwa pada sosok Habib Umar ini ada cintaan guru kami, Al-Habib Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Kami mencintai orang yang dicintai oleh guru-guru kami. Bagaimana itu diajarkan oleh beliau semua. ini menarik kecintaan guru kami Abu Ya Maliki. Ada momen-momen yang antum Nah, lihat bisa diceritakan. di beberapa momen besar selain di Rusaifah sendiri pada musimul hajj pasti Umar hadir dan kebetulan kami bertugas sebagai kameramen. Masya Allah. Iya, seperti teman-teman ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi kami pernah ada di bagian seperti ini. Masya Masya Allah. Allah. Ini senyum mereka Kiai. Barakallahu fikum. Apa momen Barakallahu apa yang antum bisa simpulkan bahwa Abu Ya Maliki sangat mencintai Habib Umar? Sederhana saja. Bahwa ketika beliau ada di satu majelis, kami melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Selesai. Itu puasan batin kami. Allah hadirkan dalam dua sosok ini. Rinduan tentang kebaikan, keteladanan salafus saleh. Baik diwakili oleh dua orang mulia. Abu Ya Maliki mewakili Alaihi Sayyidina salam. Hasan, Habib Umar mewakili Sayyidina Husain. Masya Allah. Masya Allah. Wa antum. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ini edisi yang sangat langka bagi kita semuanya. Dari Roha tadi kita merasakan kenikmatan, walaupun saya kalau mau jujur kurang sehat, tapi sekarang ini sangat sehat Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Semua letih, susah, capek, pusing semuanya. Berangkat tadi masih greges ya. Sekarang Masya Allah. Allah lihat antum duduk di sini rohaniah yang luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan ini sampai ke rumah kita Ya Rabb. masing-masing. Ya Rabb. Amin. Ya Allah jaga beliau, Ya Allah Amin. jaga keluarga beliau, Amin. Allah jaga pondok pesantren yang Amin. berkah ini, Amin. dan mudah-mudahan ke depan semakin mulia kalau sekarang
TV-nya Amin, Habib ya Rabb. Umar sampai ke sini, berkunjung ke sini. Wa insyaallah Habib Umar. Marhaba. Ya, Insyaallah. fadlullah wasi'. Marhaba, masyaallah. Mudah-mudahan beliau bisa sampai ke Insyaallah. sini, menambahi keberkahan yang sudah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu perjumpaan kita yang Jazakumullah. eh, ada sedikit hadiah Kiai. Masyaallah. Ini Akramakum. Insyaallah. ini khulasah madad Sayyidi Habib Umar Setia Ulami dan Qasida Burda dan Hadrah Basaudan. Insyaallah. Ini kitab Tasbitul Fuad. Kemarin dibagikan oleh Habib Umar di Muqaqqah di Jombang. Cetakan Singapura ini cakap jilid 1 dan jilid 2. Tasbitul Fuad kalam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini hadiah sarung wadi murah. Ya, khair jazakallah. Dan ada lagi nih. Ada karena antum sangat harum maka pantas untuk ada minyak wangi yang harum. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, khair.